Gimana kabar hari ini? Baik. Tadi pagi semua makan? Makan. Mandi? Mandi. Terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, kita memulai dengan doa sehingga kita bisa belajar dengan baik. Karena itu Pak minta satu orang untuk pimpin doa. Siapa? Ya, silakan Nona. Berdiri. Kita doa. Dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah melindungi kami dari tadi malam hingga pagi ini. Sekarang ini juga ya Tuhan, kami akan menerima mata pelajaran dari Bapa dan Ibu guru kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar menerima pelajaran ini dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami satukan ke dalam tangan-Mu dan pengantar Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Jadi baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini di materinya tentang berpikir komputasional. Namun sebelum kita mulai dengan ini, Pak mengecek kehadiran dulu. Di kelas ini ada berapa orang sebelumnya? 25. Berapa? 25. Dari 25 orang ada siapa-siapa yang tidak hadir? Dio siapa namanya? Deodatus Sipone dengan Deodatus Sipone kenapa? Sakit apa? Ada pemberitahuan? Tidak tahu, berarti dia alfa hari ini. Satu orang saja, yang lainnya hadir. Dari 25 maka hadir 24. Betul Pak ini? Baik. Jadi untuk kehadiran anak-anak sekalian, satu orang saja yang tidak hadir yaitu Deodatus Sipone. Dan materi hari ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Nah, namun sebelum kita masuk ke dalam, Pak mau tanya dulu. Yang kamu ketahui tentang berpikir komputasional itu seperti apa? Ada yang mau bicara silakan. Salah benar omong dulu. Ada yang tahu Nona? Silakan. Ada? Ada Pak? Oke, kalau komputer itu yang kamu ketahui bagaimana? Kalau komputer. Siapa yang pernah lihat komputer? Bersedia. Yang mana coba? Yang mulai mana? Kalau yang di meja ini termasuk komputer atau tidak? Masuk. Ya, yang ini juga termasuk komputer, tapi ini dalam bentuk yang namanya laptop. Ya. Maka menurut adik-adik mereka, kalau berpikir komputasional itu maksudnya bagaimana? Yang kita berpikir seperti komputer. Jadi manusia berpikir seperti komputer. Oleh karena itu, ini hari kita mau belajar tentang yang materi ini tentang berpikir komputasional. Berarti kita ada beberapa bagian yang kita harus pelajari. Baik, kita lihat yang tujuan pembelajaran dulu. Supaya kita hari ini bisa tercapai tujuan pembelajaran. Dan ini tujuan untuk kita, yaitu peserta didik yang ini saja. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa memahami konsep berpikir komputasional, yaitu
komposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Apa ya? Ini satu. Bisa kan ini? Oke. Tujuan yang kedua, siapa yang bisa baca? Nah, mana? Silakan. Siswa mampu menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Oke, tepuk tangan dulu. Yang ketiga, saya minta yang laki-laki. Yang laki-laki siapa? Ya, nah. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyusun solusi berbasis algoritma sederhana. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi seperti biasa kalau kita memberikan tepuk tangan jangan boros tenaga dan waktu. Oke, jadi yang kita lihat yang pertama itu adalah siswa memahami konsep berpikir komputasional. Kita punya materi pokoknya yaitu berpikir komputasional. Sekarang kita lihat dulu yang pertama itu pengenalan data dan menyusun instruksi. Dari berpikir komputasional ada beberapa bagian yang harus kita pelajari. Baik, untuk berpikir komputasional kita melihat yang pertama dulu. Itu mengelola jadi kita mengelola data kehidupan sehari-hari. Besar dulu. Ya. Coba kita satu orang baca untuk kita. Siapa yang bisa bantu? Nona. Bisa? Ya. Ini bisa. Oke. Mengelola data dalam kehidupan sehari-hari. Pengelolaan data yang baik memiliki peran penting untuk membantu sebuah pengambilan keputusan dengan cara mengumpulkan data, menganalisis data suatu kegiatan agar memberikan informasi yang jelas dan akurat. Pengelolaan data yang baik harus melalui tahapan pengolahan dan penyajian data yang sistematis. Proses pengolahan data yang baik bertujuan untuk menyusun data mentah menjadi informasi yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami serta dapat digunakan untuk keperluan analisis lebih lanjut. Definisi pengelolaan data atau data manajemen dalam literatur akademis dan profesional untuk beragam seringkali disebutkan fokus atau konteks spesifik dari sumbernya seperti orientasi bisnis, penelitian klinis atau perangkat staf. Meskipun demikian terdapat benang yang konsisten mengenai tujuan dan aktivitas utamanya. Bagian ini akan menyajikan definisi inti yang ditemukan dalam sumber-sumber yang dituju. Beberapa definisi utama dari sumber yang lebih awal atau lebih sederhana cenderung menekankan aspek pengolahan data atau data processing. Penting untuk dicatat bahwa meskipun fokusnya pada pengolahan, tujuannya tetap untuk menghasilkan informasi yang berguna atau mencapai tujuan. Oke, tepuk tangan dulu untuk. Oke. Jadi mengelola data dalam kehidupan sehari-hari itu tujuannya utama adalah untuk menghasilkan informasi yang berguna atau mencapai tujuan. Jadi misalkan kita punya data, lalu kita akan kelola, kita olah, maka untuk mendapatkan hasil. Contoh sederhana, ini Pak, contoh. Misalkan kalian punya tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, misalkan tugas ini informatika, ya Pak? Ya.
Pak kasih tugas 1, kamu himpun kamu punya nilai, ya toh? Tugas 2 kamu juga himpun, tugas 3 kamu himpun. Setelah itu kamu hitung mendapatkan satu nilai rata-rata. Jadi katakan ada 3 tugas, kalau kamu himpun, kamu olah, maka mendapatkan satu nilai. Misalkan 80, 85, 90. Kamu hitung gabung semua dibagi dengan 3, mendapatkan satu nilai. Ini maksudnya kita ada mengolah dalam kehidupan sehari-hari. Sederhananya. Tetapi untuk berpikir secara komputasional, kita bisa menghasilkan salah satu aplikasi. Kamu bisa berprogam, kan? Bisa atau tidak? Maka tidak bisa. Kita sekarang belajar untuk kita berterobos. Yang ini. Jadi sekarang ini Pak Guru akan mengajarkan kita untuk sampai bisa, kalau bisa kita membuat satu algoritma untuk kita bisa mendapatkan satu hasil, satu informasi yang berguna untuk mencapai satu tujuan. Jadi misalkan ini Pak mau beritahu, misalkan ini ada satu pertanyaan tentang misalkan ini jarak yang ditempuh oleh si A dari kota A ke kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Jarak antara kota A dan B itu misalkan 300 km. Tidak perlu kamu mencatat, tapi kamu nanti Pak akan ajarkan, tinggal kamu pasang ini, pasang itu dengan sendirinya. Komputer yang menjawab dan menjawabkan sekian. Jadi kamu tidak perlu mencatat. Tetapi kita pasang dengan yang sistem ini, nanti Pak akan kasih nanti di materi berikut kita akan praktekkan itu. Tapi hari ini kita hanya mengenalkan materinya, untuk ke depan materi berikutnya kita akan sampai praktek itu. Maka kita lanjut dengan yang berikutnya, yaitu adalah pengenalan. Ya, pengenalan pola. Pengenalan pola ini ada beberapa pengenalan. Ada beberapa item yang kita harus kenal. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi pola. Jadi pertama kita harus identifikasi. Identifikasi itu maksudnya kita harus menentukan dulu. Oh, yang ini yang masuk. Misalkan begini, identifikasi itu misalkan begini. Saya punya anak wali ini contoh sederhana. Saya punya anak wali 7A ini adalah ini Maria, ini Berto, ini siapa ini lagi. Nah, maksudnya begitu. Saya identifikasi. Saya harus kenal dulu saya punya anak-anak yang ada dalam kelas ini. Bisa paham ini? Bisa. Tepuk tangan dulu untuk semua. Jadi ini harus semangat ya. Tadi pagi makan tidak? Masih semangat? Masih. Jadi untuk mengidentifikasi pola-pola atau pengenalan pola, itu pertama kita harus mengidentifikasi. Dan yang untuk identifikasi kita gunakan berbagai teknik pembersihan data, yaitu standarisasi. Jadi standarisasi itu maksudnya mulai seperti ini. Seperti MM. Nah, kalau misalkan di ini kita punya HP, kalian pernah pegang HP toh? Nah, atau kamu tunjuk saja di sini. Misalkan di MM di HP kalian, MM itu adalah bulan. Kalau M itu Monday, bulan. Jadi kalau di HP ini ada bulan seperti ini. Ada tanggal, ada hari, tanggal, dan bulan dan tahun. Nah, ini ada tanggal 3 September 2025. Ada di sini. Nanti kamu pernah lihat toh kampung HP? Pernah. Jadi yang di sini katakan MM, ini kan format tanggal. Format tanggal ini MM strap DD strap YY 4 kali. Ini dia formatnya. Jadi kalau
misalkan dia bilang MM straight DD straight Y artinya begini. Untuk mate ini bulan ini berarti misalnya sekarang bulan keberapa? Bulan 9. Bulan 9 berarti harus 09. Sudah? Ya. MM ini berarti harus 2 angka. Sudah? Mengerti? Terus straight DD ini D. Hari apa? Hari keberapa? Ini hari tanggal berapa? Berarti harus 03. Kalau yang ini? 2025. Ya, 2025. Oke. Sudah? Oke. Kalau begitu, yang kedua yang ini DDMM, siapa yang mau tulis di papan? Bantu Pak dulu. DD straight MM straight Y. Siapa yang mau bantu Pak untuk tuliskan seperti ini? Mari, angkat tangan siapa? Silakan. Nona, bisa? Ya, silakan. Mari, bantu Pak dulu tulis di ini sesuai dengan ini. Silakan. Ini hari tanggal berapa? Tanggal 3. Oke. Benar? Tangan dulu untuk Oke. Kita lanjut. Mengatasi outlier adalah titik yang menyimpang secara signifikan dari yang lain dalam pengumpulan data yang disebabkan oleh kesalahan, kejadian langka atau anomali yang sebenarnya. Jadi nilai-nilai ekstrim ini dapat mendistorsi analisis dan akurasi model dengan memeringkan rata-rata atau tren. Jadi kita yang ini tahapan berikut ini adalah mengatasi outlier. Outlier itu maksudnya adalah data yang tidak valid. Maksudnya yang kita masukkan misalkan nilai rata-rata yang kita masukkan itu tidak sesuai berdasarkan relevansinya dengan analisis. Yang outlier ini maksudnya jawaban yang tidak sesuai. Sudah? Nanti Pak akan tunjukkan itu. Yang berikut, deduplikasi adalah proses perampingan di mana data yang berlebihan dikurangi dengan menghilangkan salinan ekstra dari informasi yang sama. Siapa yang mau lanjut? Mana? Silakan. Catatan duplikat terjadi ketika titik data yang sama diulang karena masalah interpretasi, kesalahan entry data meluap, atau gangguan sistem. Duplikat dapat mengelembutkan kumpulan data atau mendistorsi analisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi baik, untuk deduplikasi itu maksudnya karena data-data itu sudah pendobelan. Paham ini? Duplikasi itu maksudnya misalkan saya panggil Incon senang di kelas ini. Misalkan Pak absen, ini Pak absen yang orang yang sama beberapa kali. Atau Pak tulis nama di absen ini misalkan Adrian Samsikan, mana Pak? Nah, dan Adrian Samsikan ini dia tulis namanya di sini double 3 atau 4 kali di absen ini. Sudah mengerti? Sudah. Kita gunakan dengan duplikasi.
duplikasi, maksudnya pendobelan. Dan juga bisa pengertiannya itu adalah duplikasi itu bisa diartikan dengan jiplak. Tugas ini siapa namanya? Derby misalkan PR. Terus ini di Sukerja, nama siapa? Jovan Sukerja. Terus Derby takut ambil Jovan pekerjaan, Salih ikut. Jadi tulis lurus kan. Misalkan saya makan nasi. Ini siapa namanya? Jovan tulis saya makan nasi. Derby juga tulis apa? Saya makan nasi. Saya datang terlambat. Juga tulis saya datang terlambat. Atau tulis lurus duplikat. Hanya salin saja. Itu yang dikatakan dengan duplikasi. Yang berikut, mengatasi missing values muncul ketika titik data tidak ada karena pengumpulan data yang tidak lengkap. Jadi contohnya seperti ini. Nanti kita akan praktek. Misalkan Pak ada buka satu file Word, Pak ketik banyak, tapi Pak tidak simpan. Pak tidak simpan data yang tadi diketik, lalu Pak langsung tutup. Nah begitu Pak mau buka kembali, hari ketiga yang saya Pak sudah buat itu hilang. Itu yang namanya ada sini missing values. Misalkan di Excel, ini adik-adik mereka belum sampai pada itu toh. Nanti kita akan praktik di informasi. Mata pelajaran coding ini hari Pak kenal, tapi informatika kita akan praktek. Materi tentang berpikir komputasional kita akan praktek di lab untuk bagaimana adik-adik mengenalkan itu. Tapi di kelas ini belum praktek, ya toh? Ya. Mana kelas lain sudah. Oke. Jadi itu yang katakan mengatasi missing. Yang berikut adalah apa? Siapa mau baca? Yang lain lagi. Kan belum sudah? Sudah. Sudah. Siapa lagi? Yang lain. Gantian. Mana? Validasi peninjauan di akhir proses membersihkan sangat penting dalam memverifikasi bahwa data sudah bersih dan siap untuk dianalisis atau divisualisasikan. Validasi data seringkali menggunakan penggunaan pemeriksaan manual atau alat pembersih data otomatis untuk memeriksa kesalahan yang tersisa, data yang tidak konsisten atau anomali. Tepuk tangan dulu. Jadi validasi ya, kita kembali yang dikatakan validasi itu adalah kita mengecek kembali data yang kita sudah input. Ini benar atau tidak? Misalkan contoh sederhana, di kelas ini data ada 25 orang. Siapa mau baca satu dulu? Artinya asumsikan. Ini ada di kelas ini, tak? Nah, yang berikut, Apollinaris asumsikan. Ada tidak? Nah, itu yang maksudnya itu kita mau mengecek. Validasi kembali, mengecek kembali data siswa yang ada di kelas ini. Ada nama Apollinaris atau tidak? Ada? Tidak. Terus, Aprilia Era Leoplan? Ada, ya. Itu yang maksudnya benar. Kalau yang tidak benar, maka kita harus sesuaikan. Kita memberikan data yang tidak sesuai. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kita lanjut dulu ya. Oke. Oke, baik. Baik. Tadi kita sudah mempelajari materi yang kita pelajari. Dan sekarang Pak mau bagikan kelompok untuk kalian. Itu ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4,
Dan nanti Pak akan membagikan lembar kerja siswa untuk adik-adik mereka diskusi. Lalu diskusi terkait pertanyaan yang ada di dalam lembaran ini, masing-masing tulis dia punya jawaban di kertas. Sudah, jangan lupa tulis nama, tetapi diskusikan dalam kelompok. Kalau untuk yang ini, masing di kertas ini boleh untuk kelompok punya tulis di belakang yang ini, yang kosong ini. Jadi, lihat ada kosong ini. Boleh di belakang ini untuk kumpul kasih masing di depan kertas mengukur. Sudah? Pak bagikan ini lembar kertas, ini kerja ini, silakan kerja bersama. Ada 1 lebih 4. Nanti yang kurang bisa kali dari situ. Oke, silakan pantau untuk yang diskusi kelompok bisa pantau. Semua sudah dapat? Sudah. Ya, silakan. Ya. Sudah. Silakan diskusi. Silakan. Soalnya apa? Harus ya. Silakan. Sudah? Yang ini. Pertanyaannya yang gini, dia bilang apa? Coba, baca. Ya. Sudah? Silakan diskusi. Situ nanti ke nomor berikutnya di belakang. Yang ini. Diskusikan bersama kelompokmu untuk menurutmu bagaimana berpikir menurut ini. Ini kelompok ini sudah selesai. Setelah nomor 1, lanjutkan nomor 2, pertanyaan nomor 2 ini penentuan pola. Kalau bisa 2 aplikasinya ini dan kamu bisa diskusi untuk mendapatkan jawaban. Silakan. Kamu sudah nomor berapa? Oke, 1 selesai. Nah, lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2. Ya, jadi pertanyaan langsung jawabannya. Ya. Jadi nomor 2 di sini. Nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Silakan.
Yang di sini sudah? Oke, silakan lanjut. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Diskusi dan paham. Sebentar setiap kelompok utus satu orang untuk presentasi di depan. Bisa toh? Oke. Cepat. Ya. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Sudah selesai? Belum? Ya. Cepat sedikit ketemu presentasi.
kelompok yang sudah selesai? Ada sedikit waktu kita 5 menit. 5 menit kita akan presentasi diskusi kita. Setelah itu kalau cepatnya. Kelompok satu di sini sudah? Belum? Kelompok 2? Oke, kelompok 3? Oke, cepat sedikit. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 4? Sudah. Ya, jadi kelompok 1, 4, 3, dan akan mengajarkan silakan. Mari kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Identifikasi kebutuhan siswa atau mata pelajaran waktu luang prioritas. 1. Membantu daftar tugas belajar. 2. Menentukan urutan jadwal. 3. Mengatur pengingat atau notifikasi. 4. Menampilkan hasil dalam aplikasi. Soal nomor 2. Pola pertanyaan sesuai waktu dan tanggal kata kunci jam, tanggal, hari, sistem belajar, zaman, dan data waktu saat ini. Soal nomor 3. Dengan gizi, kalori, protein, informasi lain atau warna rasa. Siap untuk tujuan ini. Nomor 4. Periksa jam jika jam menunjukkan 07 lewat 0. 2. Hidupkan pompa air. 3. Siram tanaman selama 5 menit. 4. Matikan pompa air. 5. Ulang keesokan hari. Soal nomor 5. 1. Membantu mengatur jadwal belajar. 2. Membantu mencari informasi lebih cepat. 3. Membantu guru memberikan soal interaktif. 4. Membantu siswa belajar dengan cara lebih menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Baik, kelompok 1 luar biasa untuk presentasi hasil diskusinya. Untuk sebentar kelompok 4, baca juga dengan pertanyaannya. Jadi teman-teman bisa tahu kok tiba-tiba jawabannya ini. Bisa ke kelompok 4? Ada pertanyaan. Bisa bawa lembaran ini untuk bisa. Silakan nomor kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil presentasi kami. 1. Kamu diminta membuat aplikasi sederhana berbasis alat yang bisa membantu siswa mengatur jadwal belajar harian. Bagaimana cara memecah masalah besar ini menjadi bagian-bagian kecil? Jawaban. Identifikasi kebutuhan siswa atau mata pelajaran waktu luang prioritas. 2. Membuat daftar tugas belajar. 3. Menentukan urutan jadwal. 4. Mengatur pengingat atau notifikasi. 5. Menampilkan hasil aplikasi. 2. Dalam sebuah aplikasi chatbot, sering mendapatkan pertanyaan jam berapa sekarang, tanggal berapa, pola apa yang bisa dikenali oleh sistem. Jawaban nomor 2. Pertanyaan terkait
waktu saat ini. 3. Kamu ingin membuat AI yang bisa bantu orang memilih menggunakan dari informasi itu. Nama makanan, informasi mana yang paling penting untuk dipilih AI. Jawaban kandungan gizi atau kalori, protein, vitamin. Informasi lain adalah warna dan rasa. Penting untuk tujuan. 4. Susunan algoritma sederhana atau langkah-langkah agar robot AI bisa menyiram tanaman secara otomatis pagi jam 7. Nomor 4. Bisa jika menunjukkan 07.400. Hidupkan pompa air, siram tanaman selama 5 menit, mematikan pompa air, ulangi keesokan hari. 5. Diskusi bersama kelompok. Menurutmu bagaimana berpikir komputasional AI dapat membantu kehidupan sehari-hari di sekolah? Jawaban nomor 5. Membantu mengatur jadwal belajar, membantu mencari informasi lebih cepat, membantu guru memberi soal identifikasi, membantu siswa belajar coding dengan cara lebih menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Tadi adik-adik mereka sudah diskusi, presentasi hasil diskusi kalian. Terus pada kesempatan ini baik. Jadi tadi adik-adik mereka sudah diskusi lalu presentasi, namun kayaknya sudah jenuh toh. Coba berdiri dulu. Kita diskusi dulu tentang kita kira-kira kemarin dulu senam penguin. Bisa lihat di sama-sama di layar ya? Bisa. Oke, mulai. Ya. Ya. 5, 4, 3, 2. Ya. Ikut. Ya. Ya. Semangat. Ya. Lanjut. Mana goyang? Ya. Asik. Oke. Ikut ya.
tangan dulu. Silakan duduk. Terima kasih. Semangat toh? Nanti sebentar kalau kita hitung lagi. Oke. Jadi baik. Kita masuk pada tahap berikutnya yaitu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini untuk menjawab tujuan pembelajaran hari ini. Yaitu kesimpulan yang pertama tentang berpikir komputasional itu adalah pengolahan data. Itu yang kita pelajari ini hari adalah pengolahan data. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu ada identifikasi, ada apa? Standarisasi, ketidakkonsistenan, dan yang ketiga identifikasi, yang keempat mengatasi missing, dan yang kelima itu apa? Identifikasi. Ya. Dan jadi yang kelima itu adalah yang terakhir itu adalah validasi tujuan di akhir proses pembersihan data. Oke. Dari itu, dari kesimpulan ini maka menjawab kita punya tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah topiknya adalah berpikir komputasional, yaitu ini hari kita ambil indikator tentang pengolahan data. Jadi pengolahan data itu ada beberapa item tadi, ada 5 yaitu identifikasi sampai dengan validasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita harus refleksi dulu bagaimana pembelajaran hari ini. Ada yang mau bisa sampaikan? Misalnya pembelajaran hari ini bagaimana? Ada? Silakan. Bebas siapa yang mau sampaikan. Coba angkat tangan. Tadi. Nah, silakan. Silakan. Terima kasih untuk Pak Guru dan kami sangat senang karena hari ini kami belajar coding sehingga kami menemukan aplikasi baru untuk membantu kami dalam proses selanjutnya. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih terima kasih karena hari ini sudah belajar mata pelajaran baru ya, toh? Ya. Adalah coding untuk bisa membantu kalian untuk bisa belajar lebih bagus lagi di rumah maupun di sekolah. Oke. Karena itu di akhir pembelajaran kita hari ini, Pak juga terima kasih untuk adik-adik semua sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan Pak akan kasih tugas setelah ini, baru Pak akan memberikan tugas di sini untuk kamu bisa mengerjakan tugas itu, dan setelah itu nanti akan kamu kerja di rumah, dan pertemuan berikutnya kalian akan presentasi hasil diskusi kalian di sini. Bisa toh? Ya. Nanti Pak akan kasih tugas setelah ini. Nanti Pak akan berikan print dan Pak akan kasih di kalian setiap orang. Mungkin sebelum kita akhiri kegiatan ini kita berdoa dulu. Satu orang pimpin doa. Silakan.